Baik ya, perkara nomor 297 atas nama terdakwa Mario Dandi Satrio dan perkara 298 atas nama terdakwa Shane Lucas Rotoa Pangundian dibuka terbuka untuk umum. Saudara siap dan sehat ya berdua? Sehat yang mulia. Ya. Sehat yang mulia. Ya. Baik, hari ini ahlinya sudah ada. Baik, saudara berdua silakan duduk di samping penasihat hukum saudara masing-masing. Silakan ahlinya. Silakan hadir ke depan. Ahli atas nama Dr. Yeremia Tatang. Mudah ya. Saudara Dr. Yeremia Tatang. Betul yang mulia. Baik. Tempat tanggal lahir? Bukit Tinggi 24 Maret 1988. Laki-laki ya? Sepertinya begitu. Agama Indonesia, agama Kristen. warga negara Indonesia. Indonesia ya. Alamat Jalan Ahmad Yani nomor 10 RT 4 RW 2 Keluaran Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Bukit Tinggi. Betul. Bukit Tinggi ya. Saudara bekerja di mana? Saya bekerja di sebagai spesialis saraf Rumah Sakit Mayapada Kuningan. Spesialis saraf ya. Ini saudara diminta keterangannya sebagai ahli. Baik, ada surat tugas atau apa? Oh, enggak ada sih. Enggak, Bapak ya, tapi saudara ini ya. Saudara sekaligus ahli sekaligus yang melakukan perawatan pada anak korban ya. Betul yang mulia. Tapi ini sebagai ahli ya. Silakan ya. Agama Kristen. Saudara kenal dengan ini terdakwa Mario dan terdakwa Shane? Tidak yang mulia. Tidak kenal ya. Silakan berdiri ya. Silakan berdiri. Saya berjanji sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan sesuai dengan saya dan dengan saya dengan sebaik-baik. Tuhan menolong. Silakan duduk. Ini saudara sebagai dokter spesialis di Rumah Sakit Mayapada Kuningan. Betul. Saudara sebagai ahli ya, saudara pernah melakukan ini perawatan atau pemeriksaan terhadap anak korban David? Iya yang mulia. Dalam posisi sebagai ketua tim pemeriksa itu atau sebagai apa? Saya sebagai dokter penanggung jawab utama. Penanggung jawab utama ya. Kapan mulai melakukan pemeriksaan? Jadi saya mulai memegang David itu hari Rabu malam, sekitar jam 12-an. Tepatnya sih mungkin masuk ke Kamis dini hari jam 1-an. Itu pasien pindah dari Rumah Sakit Medika ke Mayapada Kuningan. Sejak saat itu saya pegang sampai saya pulangkan beliau. Baik. Jadi ketika tiba itu langsung masuk ke IGD atau masuk ke ruang rawat? Jadi saat tiba itu sekitar jam 00, hampir jam 1 pagi itu pasien langsung ke UGD. Dia di UGD terus terang kondisinya sangat tidak bagus. Jadi koma dengan GCS-nya 3, tidak ada respon sama sekali dan beliau tidak ada respon sama sekali terhadap rangsangan apapun yang kita berikan. Nah, dari pindahan dari rumah sakit sebelumnya ke Mayapada itu memang belum banyak dilakukan tindakan.
Otomatis saudara kan ada rekam medisnya. Ya. Oh, dari Betul. rumah sakit sebelumnya kan? Betul. Tindakan-tindakan tertentu kan tindakan-tindakan tertentu apa yang saudara baca itu? Jadi kita melihat memang di rumah sakit Medika sudah diberikan obat sesuai dengan kemampuan rumah sakit tersebut. Jadi saya tidak melihat ada yang salah pada penanganan di rumah sakit Medika. Tetapi memang mungkin perlengkapan mereka tidak begitu lengkap, makanya dirujuk ke rumah sakit Mayapada Kuningan. Nah, saat saya terima, itu memang kondisinya sangat tidak bagus, GCS-nya 3, dan itu di paru-parunya itu bunyi dahaknya sangat-sangat kental sekali. Saudara ini agak dekat ya, suaranya biar agak keras. Ya, Baik, jadi itu kondisi awal. ya, Terus akhirnya saudara itu automatically, maksudnya saudara ditunjuk sebagai penanggung jawab atau setiap pasien terus ada ditunjuk atau memang tugas saudara? itu tugas saya yang mulia. Otomatis saudara tim Ya. saudara penanggung jawabnya ya. Betul. Baik, apa tindakan yang saudara lakukan? Jadi saat kita terima karena dia sudah koma dengan GCS 3, itu langsung kita intubasi, arti kita langsung pasang alat bantu nafas. Karena refleksnya semua sudah hilang. Jadi kalau refleksnya sudah hilang, maka pasien tersebut akan cenderung untuk gampang terdapat infeksi yang akan memperberat. Nah, dari data rumah sakit sebelumnya dan dari pemeriksaan laboratorium yang kita lakukan saat itu infeksi yang sudah pasien dapatkan itu sangat-sangat berat sekali. Leukositnya sudah sampai 20 ribuan, marker infeksinya pun PCT pun sudah cukup tinggi di atas 4. Dan CRP atau peradangan itu sampai 200-an. Artinya ini anak memang terkena injury atau jejas yang sangat berat sekali. Maka waktu itu sekitar jam 1 pagian langsung pas di UGD Mayapada langsung kita intubasi, kita masukkan langsung ke dalam ventilator untuk melakukan pertolongan pertama. Nah, begitu sudah kita pasang intubasi dan ventilator, langsung kita CT scan dan kemudian itu langsung pindah ke ruangan ICU segera. Nah, di ICU itu kita lakukan resusitasi, kita memperbaiki semua jalan nafas, tanda-tanda vitalnya, dan ternyata memang itu infeksi parunya menjadi faktor kedua yang memperberat di luar daripada trauma yang dia alami sendiri. Ada infeksi paru. Ya, Infeksi paru. karena pasien kalau koma, dia tidak memiliki refleks batuk. Otomatis dia tidak bisa mengeluarkan dahak. Nah, akibatnya kita harus pasang ventilator untuk kita mengevakuasi dahak sebanyak mungkin yang ada di paru-parunya. Paru itu. Karena koma itu ya. Betul. Itu ya. Jadi menurut pendapat saudara, kan saudara melakukan CT scan. Ya. Apa yang ditemukan? Nah, jadi CT scan itu kita ulang. Jadi pertama sekali CT scan di Medika sudah dikakukan, tanggal 23 itu kita ulang CT scan dan tanggal 24 saya MRI. Nah, memang tidak didapatkan ada tanda-tanda perdarahan, tidak ada ditemukan adanya retak. Tapi justru itu yang membuat kita lebih khawatir. Berarti ini masuk ke dalam kategori diffuse axonal injury. Apa itu maksudnya? Jadi kalau orang mengalami cedera kepala berat, itu tidak didapatkan adanya tanda-tanda perdarahan di otaknya, berarti itu semua kabel yang ada di otaknya itu robek. Makanya kenapa itu menjelaskan kesadaran itu GCS itu sampai 3 atau koma berat. Nah, kemudian tanggal 24 itu kita MRI untuk melihat lebih jelas lagi apa yang terjadi di dalamnya. Benar nggak ini diffuse axonal injury atau bukan? Ternyata benar karena didapatkan ada bercak putih pada MRI tanggal besok harinya itu di daerah beberapa area otak. Saudara bicaranya agak pelan-pelan ya. Ini kasihan yang nyatat juga. Gitu. Ya, baik. Yuk, silakan. Lanjut. Gitu. Nah, jadi hasil MRI-nya itu menunjukkan ada bercak di putih di daerah otaknya, di daerah otak besar 1 dan di daerah corpus callosum. Corpus callosum itu adalah jembatan yang menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri. Ini juga yang nanti akan menjelaskan kenapa anak ini tidak bisa 100%. Yang bercak putih itu di jembatan yang menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri. Betul, namanya corpus callosum. Di tengahnya atau di? Ya, di tengah otak. Bercak putih itu. Betul. Dalam kondisi normal tidak ada. Betul. Bercak putih. Makanya itu. MRI mengkonfirm diagnosisnya diffuse axonal injury grade 2. Jadi terus otomatis kan saudara melakukan tindak lanjut untuk penanganan bercak putih itu. Betul. Ini bercak putih ini diakibatkan oleh apa atau ada ini bercak putih itu adalah apa? Beda ya? Baik. Bercak putih itu adalah jejas.
artinya menandakan sarafnya itu rusak. Nah, jadi karena pada kasus diffuse axonal injury begini, kita terapinya lebih banyak memberikan suportif. Artinya kita menjaga jalan nafasnya jangan sampai ada yang sumbat, fungsi jantungnya juga harus dijaga dengan sangat baik sekali, dan sembari kita menjaga supaya tekanan di dalam otaknya tidak tinggi, dan juga nutrisi dan cairan di dalam tubuh pasien juga harus cukup. Bisa tidak diukur? Itu ya kan saudara tadi mengatakan bahwa bercak putih itu menandakan saraf, ada saraf itu rusak. Nah, ada enggak parameter misalkan, oh saraf rusak sekian persen? Oh, tidak ada yang Tidak bisa, baik. Terus saudara itu kesimpulan saraf ini rusak. Betul. Rusak. Rusaknya ini menurut pendapat saudara itu bisa diperbaiki, dirawat kembali, bisa kembali, atau rusak ini tidak bisa pulih gitu. Masing-masing pasien berbeda-beda yang mulia. Tapi ibaratnya kita mengalami luka, pasti ada bekas luka. Nah, bekas lukanya ini ya tiap orang berbeda-beda pemulihannya. Ada yang bisa sembuh hampir sempurna, tetapi ada yang menetap. Nah, kalau pada kasus ini kita MRI ulang setelah beberapa minggu, itu bercaknya masih ada. Bercak itu masih ada? Bercaknya masih ada, tetapi ukurannya relatif berkurang. Jadi bekas luka yang ditimbulkan di daerah otak tersebut sepertinya akan tetap permanen di daerah sana. Itu bekas luka? Ya. Oke, kan begini, maksudnya demikian. Bekas luka bisa permanen, tapi sembuh, ada kan begitu. Nah, ini bekas luka permanen tetapi tetap luka. Betul. Apa yang saudara bisa sampaikan di sini? Jadi gini, otak itu kan ibaratnya itu sama kayak gardu PLN. Dia itu penuh dengan listrik. Ya. Nah, ibaratnya gardu PLN pernah meledak. Nah, pasti ada bekas-bekas bekas kebakaran tersebut. Otomatis gardu tersebut tidak bisa berfungsi 100% kembali seperti semula. Nah, ketika ada luka di daerah sana dan terjadi bekas luka, maka koneksi antara otak kanan dan otak kiri itu tidak akan seperti orang normal. Selanjutnya, ketika ini kita bercak putih itu ya. Ketika anak ini dirawat berapa lama? Kurang lebih itu hampir 40 harian. 40 hari. Ketika keluar terakhir kan mungkin kan juga ada evaluasi, mungkin di scan lagi bercaknya putih. Ketika meninggalkan 40 hari keluar itu kondisi yang bercak putih itu, yang saraf yang rusak itu seperti apa? Mengecil yang mulia. Mengecil, tapi tetap masih ada. Tetap masih ada. Masih ada. Apakah itu juga, ini kan si anak kan ada di luar nih. Apakah masih juga dipantau tertentu, maksudnya untuk bagaimana kondisinya si bercak putih yang saraf yang rusak itu masih tetap dievaluasi? Masih yang mulia. Masih jadi, dalam kontrolnya kita. Terakhir itu bulan lalu pas kontrol bulanan. Kondisinya seperti apa? Kondisi beliau memang satu, jalannya masih belum seimbang. Jadi pada beberapa meter itu tampak oleng ke sisi sebelah kiri satu. Yang kedua, fungsi kognisinya belum kembali seperti semula. Yang ketiga itu ada sedikit gejala eksplosif yang muncul. Apa itu? Jadi misalnya seperti contoh beliau bicara sama saya gangguin sedikit. Yuk makan yuk, diam kau. Nah, kenapa? Karena itu gejala kognisi yang muncul akibat kerusakan yang ada dari jembatan otak tersebut. Jadi gejala koneksi terus dia bagaimana bersosialisasi, bagaimana dia bisa mengerti emosi, bahasa dari seseorang, itu sepertinya belum kembali seperti semula. Jadi itu antara fungsi, karena ada saraf yang rusak sehingga fungsi itu akhirnya terganggu. Betul. Itu ya. Jadi itu diakibatkan dari ada saraf yang rusak itu. Baik. Betul yang mulia. Di samping itu, saudara juga ada temukan yang lain berkaitan dengan ini luka dalam kepala itu. Sebenarnya sih kita menemukan memang utamanya itu memang trauma kepalanya atau diffuse axonal injury-nya. Tapi memang itu ada merembet kepada yang lain, seperti ada infeksi paru akibat daripada trauma tersebut. Nah, berikutnya itu juga memang gangguan berbicara. Nah, dan berikutnya itu infeksi yang dialami itu terus terang selama 30 hari pertama perawatan itu sangat sulit sekali untuk dikontrol. Itu kurang lebih itu demam itu sampai beberapa kali sewaktu perawatan, dan itu antibiotik yang diberikan pun juga pada
pada demam kedua itu semuanya resisten. Hanya ada satu yang masih mempan dan untungnya survive. Tadi saudara mengatakan bahwa ada keseimbangan terganggu. Betul. Keseimbangan terganggu. Itu berarti kan ada apa ya, saraf-saraf yang untuk berfungsi untuk berkaitan dengan keseimbangan juga terganggu. Betul yang mulia. Itu pusatnya itu tadi di antaranya karena penghubungnya itu. Betul. Memang pada diffuse axonal injury itu memang yang terlihat dari MRI itu memang hanya di corpus callosum atau di jembatan tadi yang menghubungkan otak kanan dan otak kiri. Tetapi diffuse axonal injury itu tidak semata-mata hanya yang terlihat dari MRI yang menimbulkan gejala. Diffuse axonal injury itu semua sarung saraf yang ada di otak bagian dalam atau white matter namanya itu mengalami robekan akibat proses adanya trauma yang berat. Ini kadang-kadang tidak bisa terlihat dari MRI. Nah, memang dia hanya bisa dilihat dari hasil patologi, tapi itu biasa kita lakukan pada kasus orang sudah pass away. Jadi kita lakukan otopsi. Nah, ini yang memang tidak terlihat dari MRI, tetapi dari gejalanya, gangguan keseimbangannya tidak semata-mata disebabkan dari jembatan yang rusak tadi. Ada area otak lain yang tidak tercitrakan pada MRI yang tidak terlihat. Kemungkinan besar kalau kita lihat daripada area keseimbangannya terganggu, fungsi berbicaranya terganggu, emosinya terganggu, dan kognisinya terganggu, yang kita sebenarnya fungsi eksekutif, itu pasti ada benturan di otak besarnya. Baik, kan saudara di dalam berita acara itu antara lain mengatakan bahwa dapat mengakibatkan cacat permanen. Di antara tanda petik dapat. Artinya, tapi saudara melihat progresnya terakhir seperti yang pemeriksaan terakhir, progresnya seperti itu. Menurut pendapat saudara, bisa enggak ini progresnya itu bisa pulih? Kalau 100% sepertinya tidak yang mulia. 100% tidak itu maksudnya selamanya? Iya, karena bagaimanapun juga ini ada bekas luka yang masih permanen di area sana. Ini kita bisa ambil contohnya pada kasus seperti orang stroke. Walaupun stroke-nya itu sudah dalam tanda kutip semua faktor risikonya terkontrol, tapi tetap orang tersebut pasti ada mengalami dalam tanda kutip disabilitas. Kekuatan motorik tangan sebenarnya pasti tidak sama dengan motorik kakinya. Hal ini juga berlaku ketika terjadi bekas luka di area cedera tersebut dan menimbulkan bekas, pasti dia tidak akan kembali 100% seperti semula. Baik. Namun demikian, itu tidak bisa 100%, oke, karena ada tadi bekas luka ya. Dan itu saudara berpendapat selamanya. Namun demikian, dari yang meskipun tidak bisa 100%, bisa enggak diharapkan masih bisa bersosialisasi, dapat mengaktualisasi diri dan sebagainya? Pada sampai saat ini itu bersosialisasi bisa, tetapi memang ada beberapa kali gejala eksplosif atau perkataan dalam tanda kutip yang tidak bagus muncul. Itu terjadi secara spontan karena ada area otaknya yang rusak, sehingga fungsi inhibition atau fungsi untuk mengontrol emosi yang berlebihan itu masih terganggu.